Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refatul Saniah, NIM 23011137. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Organisasi. Nah, soalnya itu dalam sebuah instansi pemerintah daerah sedang menjalankan program bantuan sosial. Tiba-tiba muncul unggahan viral di Instagram yang menuduh adanya penyelewengan dana. Meskipun informasi tersebut belum terbukti benar, komentar negatif terus meningkat dan mencoreng nama instansi tersebut. Nah, dari soal tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apa kesalahan komunikasi digital yang mungkin dilakukan instansi sebelum krisis terjadi? Kemungkinan besar instansi kurang dalam mengelola komunikasi digitalnya. Akun resmi sering dipakai hanya untuk mengumumkan informasi satu arah saja, tanpa dibarengi kebiasaan menjawab pertanyaan atau keluhan warga secara jelas dan cepat. Nah, penjelasan soal program Bansos ini seperti cara penyaluran, siapa yang berhak menerima, kapan bantuan turun, serta ringkasan penggunaan anggaran juga tidak disajikan rutin dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga ketika ada tuduhan di Instagram, warga ini merasa wajar untuk curiga karena sebelumnya tidak mendapat gambaran yang transparan mengenai bansos tersebut. Di sisi lain, instansi tampaknya belum terbiasa memantau obrolan warganet tentang programnya di media sosial, sehingga tanda-tanda ketidakpuasan atau rumor tidak tertangkap sejak awal dan tidak segera diteliti. Ketiadaan rencana komunikasi krisis khusus untuk isu sensitif seperti bansos akhirnya membuat respon terasa terlambat dan defensif, sehingga warganet lebih mempercayai narasi yang beredar di luar daripada penjelasan resmi dari instansi tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, rancang langkah tanggap cepat 24 jam pertama yang harus dilakukan oleh instansi. Nah, dalam 24 jam pertama setelah pesan viral itu muncul, instansi perlu bergerak cepat namun tetap terukur. Dalam beberapa jam pertama, pimpinan sebaiknya segera membentuk tim kecil yang berisi humas, pejabat teknis bansos, dan bagian hukum untuk membaca isi tuduhan dengan teliti, memastikan program yang dimaksud, serta menampilkan bukti digital seperti tangkapan layar, unggahan, atau komentar. Begitu gambaran awal cukup jelas, instansi perlu menyatakan pernyataan singkat di kanal resminya yang intinya mengakui adanya isu yang ramai dibicarakan. Menyampaikan bahwa hal tersebut sedang dicek dan mengarahkan warga ke jalur pengaduan resmi jika memiliki informasi yang tepat. Nah, setelah itu, tim melakukan pengecekan cepat terhadap data dan prosedur tersebut, lalu merangkum temuan awal dengan bahasa yang mudah dicerna. Nah, sambil menjalin komunikasi dengan lembaga pengawas agar prosesnya terlihat serius dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjelang akhir hari pertama, instansi dapat mengunggah klarifikasi yang lebih lengkap, misalnya dalam bentuk infografis, dan jika memungkinkan video singkat klarifikasi dari pimpinan yang menjelaskan posisi instansi, langkah-langkah yang sedang ditempuh, dan komitmen untuk membuka hasil pengecekan, sambil tetap aktif memantau komentar dan menjawab pertanyaan yang sifatnya faktual. Nah, pada soal yang ketiga, buat contoh pesan klarifikasi resmi yang sesuai etika komunikasi digital publik. Contohnya itu seperti instansi menyadari adanya unggahan di media sosial yang menuduh terjadinya penyelewengan dana dalam program bantuan sosial kami. Nah, kami menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan berada di bawah pengawasan lembaga terkait. Saat ini, kami sedang melakukan penelusuran menyeluruh terhadap informasi yang dibagikan.
dan akan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Masyarakat yang memiliki data atau bukti pendukung, kami persilahkan menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi di link atau dalam sebuah kotak yang sudah disediakan. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi dan bijak dalam menyebutkan informasi publik. Nah, kepercayaan publik adalah prioritas kami dan kami berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan program bansos ini. Nah, soal yang keempat, analisis. Bagaimana sentimen analisis dapat digunakan untuk memantau perkembangan isu tersebut? Sentimen analisis bisa membantu instansi membaca dalam kutip suasana hati warganet terhadap isu yang beredar secara lebih terkontrol. Secara sederhananya, teknik ini mengelompokkan komentar, mention, dan unggahan yang membahas instansi atau program bansos ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Lalu, menunjukkan seberapa banyak komentar negatif muncul dan topik apa yang sering ditemukan. Dengan melihat grafik sentimen dalam bentuk waktu, instansi bisa menilai apakah setelah klarifikasi diunggah, nada pembicaraan publik mulai membaik atau justru masih didominasi kemarahan atau kecurigaan. Selain itu, dari analisis ini, instansi dapat mengetahui akun mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran opini, sehingga bisa diprioritaskan untuk diberi penjelasan yang lebih lengkap, diajak dialog, atau dilibatkan dalam sosial lanjutan agar perbaikan citra instansi dapat dijalankan dengan baik. Sekian video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.